Sudah berdoa, sudah puasa, sudah datang ke gereja setiap minggu. Tapi rasanya Tuhan diam saja. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Dan pelan-pelan muncul satu pertanyaan yang kamu takut akui. Apa Tuhan benar-benar mendengar aku? Tuhan menciptakan alam dengan ritme yang tidak bisa dipaksa. Musim dingin tidak bisa dilewati. Pohon harus melewatinya dulu sebelum bisa berbunga di musim semi. Bukan karena Tuhan lupa pada pohon itu, tapi karena di dalam musim dingin itulah akar pohon tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Yang kelihatan seperti diam, seringkali adalah proses yang paling dalam. Masalahnya, kita hidup di zaman yang mengharapkan jawaban instan. Pesan terkirim, langsung ada tanda centang biru. Order makanan, 30 menit sudah sampai. Cari informasi, 3 detik sudah dapat jawaban. Dan tanpa sadar, kita bawa ekspektasi yang sama ke dalam doa. Berdoa hari ini, harusnya ada jawaban besok. Kalau tidak ada, berarti Tuhan tidak dengar. Kalau tidak dengar, berarti mungkin aku tidak cukup layak. Tapi itu bukan cara Tuhan bekerja. Elia adalah nabi yang pernah memanggil api turun dari langit, pernah melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi setelah semua itu, dia duduk sendirian di bawah pohon dan berkata, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku." Dia kelelahan, dia merasa sendirian, dia merasa Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Bukan langsung memberi jawaban besar. Tuhan justru menyuruhnya makan, istirahat, makan lagi. Dan baru setelah itu Tuhan berbicara. Bukan dalam angin kencang, bukan dalam gempa, bukan dalam api, tapi dalam suara yang lembut dan sunyi. Tuhan tidak diam. Tuhan menunggu kamu cukup tenang untuk mendengar. Yesaya menulis kepada bangsa yang merasa ditinggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan kata pertamanya. Menanti-nantikan, bukan menunggu dengan pasrah, bukan diam tanpa harapan. Menanti-nantikan Tuhan artinya tetap berharap, tetap percaya di tengah waktu yang belum ada jawabannya. Dan dari situ, kekuatan baru datang. Itu bedanya menunggu yang diperintah dunia dengan menunggu yang diperintah kerajaan Allah. Dunia bilang, kalau tidak ada hasil, berarti tidak ada gunanya. Kerajaan Allah bilang, proses menunggu bersama Tuhan adalah tempat di mana imanmu tumbuh paling dalam. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Matius 6 ayat 33. Memerintah atas hidupmu, termasuk atas cara kamu menunggu jawabannya. Satu hal yang bisa kamu coba hari ini. Ambil 5 menit. Matikan HP, matikan semua suara. Duduk diam. Tarik napas. Dan alih-alih berdoa meminta sesuatu, coba berdoa dengan satu kalimat ini. Tuhan, aku tidak tahu kapan jawabanmu datang, tapi aku memilih untuk tetap percaya bahwa Kau sedang bekerja. Bukan karena kamu sudah tidak punya pertanyaan, tapi karena kamu memilih mempercayai karakter Tuhan lebih dari yang bisa kamu lihat hari ini. Minta Tuhan memperkuat imanmu di tengah penantian ini, karena Tuhan tidak diam. Dia sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih dalam
dari sekedar jawaban yang kamu minta.